saya kan masih berduka, belum fokus. Jadi Pak Faisal pada saat itu bertanya, gimana kalau hak asuh nanti saya ngurus di pengadilan. Nah memang saya waktu itu menjawab iya, silakan aja kalau mau urus. Tapi karena saya memang bukan berlatar belakang yang tidak mengerti hukum, saya menyatakan iya aja memang pada saat itu. Benar iya, tapi iyanya saya, inginnya saya pada saat nanti diurus itu kita bersama. Ya, bukan sepihak. Jadi pada saat itu Pak Faisal menyatakan ingin mengurus hak asuh anak. Bicara ke saya bilang saya mengiyakan hak asuh anak, silakan kalau mau diurus. Tapi di sini ada miscommunication ya. Jadi Pak Faisal mungkin mengira saya mengiyakan. Iyanya saya itu maksudnya adalah kita ke pengadilan bersama dan kita akan urus bersama. Itu yang saya ingin, bukan hanya secara verbal dia bicara ke saya, karena ini kan saya sudah tahu ini sudah menyangkut masalah hukum. Karena kalau misalnya hak asuh anak itu diurus oleh Pak Faisal, ya monggo aja, maunya saya nanti hasilnya hak asuh itu bersama. Saya pernah bilang kan beberapa kali ada wartawan, kalau misalnya coba deh di rewind, saya pernah bilang kan hak asuh bersama, ya kan pernah saya bilang, tapi memang saya tidak detail karena Dedi nggak mengerti proses hukum. Ya saya karena yakin dengan Mas Dedi, karena hubungan saya baik, tidak ada masalah. Ya namanya kan pernikahan itu kan bukanlah pernikahan anak saya. Saya merasakan bahwa saya, Mas Dodi ini udah keluarga juga bagi saya. Jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia perkataan itu menurut saya tidak akan berubah. Makanya saya tidak menyodorkan surat hitam atas putih. Kalau dia sudah mengatakan iya setuju, ya menurut saya iya. Saya pikir dia nggak akan bolak-balik kan begitu. Jadi saya yakinin apa yang dia katakan pertama bahwa dia setuju itu, menurut saya benar. Jadi makanya saya pergi ke pengadilan dan dia pun ikut juga ke pengadilan menandatangani bahwa dia sepakat. Tapi kenapa belakangan ada berita-berita dia tidak setuju? Nah, saya nggak tahu apa alasannya. Saya nggak paham belum sampai sekarang. Kalau keputusannya diasuh bersama, jadi siap Dedi mau? Nggak ada asuh bersama, ya nggak ada. Itu harus ada keputusan dari pengadilan. Ya, jadi kan sejauh ini kita prosesnya sudah lama. Menganggap itu gimana sih? Tetap dijalani atau iya tetap dijalani, kan saya bilang saya untuk urusan ini saya serahkan pada kuasa hukum saya. Sudah nanti yang menguruskan nanti Bang Milano sama tim sama Mas Juga sama tim Bang Milano ya. Itu jadi hanya itu saja, nanti prosesnya gimana kasus ini masih lama, nanti ada tanggal 29 ya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Itulah video-video di awal-awal perseteruan perebutan hak asuh dan hak wali dari Gala Sky. Hal itu diunggah lagi oleh netizen agar netizen yang lain bisa memberikan cara pandang yang utuh. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa sebenarnya yang bikin masalah terus berlarut-larut? Dan apa motifnya? Di situ jelas dikatakan bahwasanya Dodi Sudrajat merasa dia tidak diindahkan oleh Haji Faisal, karena Haji Faisal mengurus hak wali dan hak asuh itu untuk Haji Faisal. Padahal Dodi beranggapan hak wali dan hak asuh bersama. Tapi memang itu tidak mungkin di pengadilan, karena pengadilan harus menetapkan satu sebagai hak wali. Kalau hak asuh bisa bersama, tetapi hak perwalian hanya satu orang. Dan di awal-awal Dodi sudah menyetujui untuk hak walinya Haji Faisal. Waktu itu masalah uang asuransi sudah ditandatangani oleh Haji Faisal dan silahkan untuk dicairkan oleh Dodi. Waktu itu yang datang ke rumah Haji Faisal pertama kali. Namun setelah ditandatangani asuransi itu, maka Dodi berubah pikiran dan kemudian menuntut untuk hak asuh dan hak wali bersama. Tetapi menurut hukum tidak bisa ada hak wali bersama dua orang, hak wali harus satu orang. Akhirnya Dodi Sudrajat mencabut tanda tangannya
pada pengajuan hak wali dan hak asuh dari Haji Faisal yang sudah masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dan di sidang pertama adalah mencabut tanda tangan dari Dodi sehingga pengajuan hak asuh dan hak wali Gala di Pengadilan Agama Jakarta Barat dibatalkan. Kemudian proses hukum berlanjut dengan gugatan. Artinya Haji Faisal menggugat Dodi Sudrajat untuk memberikan hak asuh dan hak wali Gala Sky kepada pihak Haji Faisal. Gugatan itu pun akhirnya setelah berminggu-minggu dan bulan-bulan dikabulkan oleh pengadilan, dan secara resmi hak wali dan hak asuh Gala Sky ada di tangan Haji Faisal. Kemudian masalah masih berlanjut dengan adanya banding yang dilakukan oleh Dodi Sudrajat atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Padahal awalnya Dodi mengatakan bahwa dia akan legowo karena siapapun yang mendapatkan hak asuh dan hak wali Gala itu adalah kakeknya. Namun di akhir-akhir Dodi melakukan banding dan makin bertenaga karena dibantu oleh Farhad Abbas. Nah, itulah jejak digital tersebut bisa mencerminkan siapa sebenarnya yang bikin masalah ini terus ada berlarut-larut seperti sinetron tersanjung yang berepisode-episode. Namun masyarakat nampaknya belum bisa move on dari cerita ini karena ceritanya tidak terduga, menarik seperti drama, dan memang apakah dibuat drama berseri? Terbukti kasus-kasus lain seakan lenyap ditelan oleh kasus Dodi Sudrajat dan atraksi di media yang dia lakukan bersama teman-teman dan kroni-kroni yang berada di circle-nya. Saya kan masih berduka, belum fokus. Jadi Pak Faisal pada saat itu bertanya, gimana kalau hak asuh nanti saya ngurus di pengadilan. Nah, memang saya waktu itu menjawab iya, silakan aja kalau mau urus. Tapi karena saya memang bukan berlatar belakang yang tidak mengerti hukum, saya menyatakan iya aja memang pada saat itu. Benar iya, tapi iyanya saya, inginnya saya pada saat nanti diurus itu kita bersama. Ya, bukan sepihak. jadi pada saat itu Pak Faisal menyatakan ingin mengurus hak asuh anak. Bicara ke saya bilang saya mengiyakan hak asuh anak, silakan kalau mau diurus. Tapi di sini ada miscommunication ya. Jadi Pak Faisal mungkin mengira saya mengiyakan. Iyanya saya itu maksudnya adalah kita ke pengadilan bersama dan kita akan urus bersama. Itu yang saya ingin, bukan hanya secara verbal dia bicara ke saya, karena ini kan saya sudah tahu ini sudah menyangkut masalah hukum. Karena kalau misalnya hak asuh anak itu diurus oleh Pak Faisal, ya monggo aja, maunya saya nanti hasilnya hak asuh itu bersama. Saya pernah bilang kan beberapa kali ada wartawan, kalau misalnya coba deh di rewind, saya pernah bilang kan hak asuh bersama, ya kan pernah saya bilang, tapi memang saya tidak detail karena Dedi nggak mengerti proses hukum. Ya, saya karena yakin dengan Mas Dodi, karena hubungan saya baik, tidak ada masalah. Ya, yang namanya kan pernikahan itu kan bukanlah pernikahan anak saya. Saya merasakan bahwa Mas Dodi ini udah keluarga juga bagi saya. Jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia perkataan itu menurut saya tidak akan berubah. Makanya saya tidak menyodorkan surat hitam atas putih. Kalau dia sudah mengatakan iya setuju, ya menurut saya iya. Saya pikir dia nggak akan bolak-balik kan begitu. Jadi saya yakinin apa yang dia katakan pertama bahwa dia setuju itu menurut saya benar. Jadi makanya saya pergi ke pengadilan dan dia pun ikut juga ke pengadilan menandatangani bahwa dia sepakat. Tapi kenapa belakangan ada berita-berita dia tidak setuju? Nah, saya nggak tahu apa alasannya.